Ya, pemirsa, warga ex Kampung Bayam yang tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan di Jakarta Utara ini, kini memang mereka harus menanam sayuran, bahkan mereka ternak ikan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Polemik yang terus terjadi ini, mereka berharap agar bisa mendapatkan hunian yang lebih layak lah, dan juga mereka bisa dapat lahan pertanian untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Usai meninggalkan Kampung Susun Bayam, warga ex Kampung Bayam yang kini tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan, Jakarta Utara ini harus memikirkan nasib mereka bagaimana. Dengan berbekal ilmu bercocok tanam dan juga ternak hewan, kelompok tani yang tergabung dalam warga ex Kampung Bayam memanfaatkan lahan seadanya untuk menanam sayur, buah-buahan, serta membuat kolam untuk ternak ikan. Bangunan semi permanen itu disulap menjadi lebih asri lagi dari sebelumnya, namun tidak dengan hunian di dalamnya. Dengan kondisi seadanya itu, warga ex Kampung Bayam ini harus bertahan hidup. Warga ex Kampung Bayam berharap ke depannya pemerintah lebih memperhatikan rakyat dengan memberikan hunian yang layak dan juga ruang untuk kelompok tani berkebun untuk menunjang perekonomian mereka. Baik, untuk membahas mengenai hal ini adalah satu potret kehidupan warga Jakarta yang memang masih membutuhkan hunian-hunian layak, termasuk mereka yang sempat tergusur oleh sejumlah kebijakan pemerintah provinsi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan diambil oleh para calon gubernur dan wakil gubernur dalam menyikapi warga Jakarta yang butuh hunian seperti ini? Sudah ada narasumber yang hadir di studio pemirsa pada pagi hari ini, ada Bang Ciko Hakim selaku politisi PDI Perjuangan, juru bicara juga dari Pramono Anung dan juga Rano Karno, Cagup dari PDIP. Selamat pagi, Bang Ciko. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi, Assalamualaikum, sehat semua. Waalaikumsalam, sehat, semangat Bang Ciko. Udah tenang ya Bang ya, sekarang Bang ya? Tenang terus. Lalu ada Bang Mulya Amri selaku juru bicara dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi, Bang. Halo, Selamat pagi, Bang. selamat pagi. Selamat pagi. Di ujung sana ada Kang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Tauhid, Kang Ujang. Kita juga sudah berusaha ya untuk menghubungi dari tim pemenangan Darmakun, tapi tadi malam memang sudah oke untuk hadir di studio. Tapi hingga pagi ini berhalangan hadir, kami masih mencoba ya untuk melalui Zoom, tapi hingga saat ini belum bisa tergabung. Oke, tapi sebelum kita berdialog, kita lihat dulu potretnya ya. Betul, kita akan menuju rekan kami, ada Alvin Saputra, ada curhatan warga di sana soal hunian warga. Ada Alvin, silakan Alvin. Ya baik, Alfa, Cira dan juga pemirsa, memang belakangan ini polemik dari Kampung Bayam memang masih menjadi sorotan ataupun perbincangan dari banyak masyarakat, karena memang dari warga Kampung Bayam sendiri pun masih belum mendapatkan tempat tinggal ataupun haknya untuk tinggal di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Memang untuk rusun sendiri sudah jadi, namun hak dari warga sendiri masih belum didapatkan karena memang di tempat saya mengabarkan pemirsa saat ini berada di Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Ini merupakan bangunan sementara ataupun semi permanen yang dibangun oleh warga untuk ditinggalkan sementara saat mereka tidak punya tempat tinggal ataupun haknya yang didapat di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Ini untuk pemirsa bisa melihat, inilah situasi terkini bangunan ataupun tempat tinggal sementara dari rumah warga rusun Kampung Bayam yang belum mendapatkan haknya untuk tinggal di rusun. Namun banyak para warga memang bergotong royong untuk membangun rumah sementara yang saat ini pemirsa bisa melihat di layar kaca. Inilah bangunan sementara yang warga ataupun ex rusun Kampung Bayam membangun bergotong royong untuk ditinggalkan sementara sampai para warga mendapatkan haknya. Dan untuk pemirsa, untuk menanyakan lebih lanjut terkait kronologi dan juga kehidupan dari warga Kampung Bayam, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang. Halo Pak, dengan Bapak siapa ini? Purkon. Dengan Pak Purkon ya. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk kronologi awal seperti apa sih Pak sampai Bapak tergusur dan bisa tinggal di sini sementara nih Pak? Ya, pada saat pemimpin Gubernur Anies Rashid Baswedan, kami 2021 tanggal 25 Januari tepatnya kami sudah di sini. Ini adalah hunian sementara yang memang warga membangun setelah kami dipercaya diberikan resume santunan untuk
menunggu pembangunan Jakarta International Stadium dan berikut permukiman kami dan perkebunan di sana di Jakarta International Stadium gitu. Nah, artinya setelah lama kita di sini 2022 gedung tersebut sudah diresmikan, bahkan kami sudah diberikan SK keputusan dari Pak Wali Kota dan nomor unit masing-masing sudah dikocok. Jadi artinya kami sebagai kelompok tani yang memang dulu sudah menaruh harapan kepada pemerintah, artinya pemerintah yang berkomitmen kepada masyarakatnya, alhamdulillah di sana kami telah dibangunkan, ya selesailah semuanya. Dan rasa kekecewaan itu setelah Anies Rashid Baswedan telah purna baktinya, ya kami dipersulit. Nah, bahkan sampai tanggal 13 Maret kami kuasain fisik di sana agar dapat dialog dengan PJ Gubernur, namun tidak juga kunjung, seperti bara panggang api jauh bara lah ya kan. Nah, artinya setelah kami di sana ya sama sekali belum ada respon. Akhirnya kami mengadukan nasib kepada DPRD. Pada saat itu DPRD juga dari Komisi Nasdem, PKB dan PKS ya kan mengundang seluruh terkait baik PJ Gubernur dan yang hadir cuma dari Direktur Utama PT Jakarta Propertindo. Saya ingat sekali poinnya cuma hanya 2. Dalam 1 bulan itu mereka akan selesaikan karena mereka alasan baru selesai diperiksa oleh BPK. Kami nggak paham. Sebenarnya alur birokrasi kan sudah selesai. Ya, Pak, untuk sebelum lanjut nih Pak, Bapak untuk rumahnya yang mana nih Pak? Nah, ini Bapak rumahnya. Boleh saya masuk Pak? Melihat rumahnya boleh ya Pak ya? Ya baik pemirsa, inilah kondisi rumah yang Bapak Furkon sempatkan. Inilah suasana dalam dari rumah ya pemirsa. Pak, ini katanya untuk layoutnya seperti di Kampung Bayam juga ya Pak, di rusun ya? Kita permintaan ke gubernur dulu, ini atas ya kan ada para-paranya dan berikut kamar. Nah, mirip karena harapan dan impian kami yang sudah terwujud itu di Kampung Susun ini ya ini kita minta ada para-paranya gitu kan, selain perkebunannya gitu di sana. Begitu. Ya baik, ini pemirsa, inilah situasi dalam dari rumah Bapak yang di tempat tinggal sementara. Memang rumah ini berdindingkan dari papan dan juga bangunan ini dari semi permanen dan juga bangunan sementara. Pak, ini untuk bangunannya berarti nggak permanen ya Pak? Ya ini kita nggak permanen, cuma kita karena bahan-bahan yang masih bisa digunakan kita pergunakan gitu. Dulu yang tempat tinggal kita dulu yang sekarang dibangun itu kan tempat tinggal kita dulu. Berikut kita bertani, karena kenapa kita disebut kelompok tani, karena kita kelompok tani. Nah, setelah itu kita diedukasi dan disekolahkan lah oleh pemerintah dulu kan, oleh Anies Rashid Baswedan, dan sampai memiliki sertifikat kelompok tani gitu. Berarti udah berapa lama nih Pak tinggal di sini nih Pak, di bangunan semi permanen ini? Pokoknya dari kita 2021 sampai 2003 bulan Maret sampai bulan November, dan saya dipenjarakan, ditangkap ya kan, itu kurang lebih sampai sekarang 2024 juga ya, sampai sekarang kurang lebih ya 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Pak, ini untuk proses untuk membangunnya berapa lama nih Pak dengan para warga bergotong royong nih Pak? Ya memakan waktu kurang lebih 6 bulan lah, karena dari 2020 2021 bulan Januari kita di sini udah. Cuman kalau untuk listrik sama air gimana nih Pak di tempat tinggal semi permanen ini Pak? Ya awalnya sebelum kita kuasain fisik dan saya belum ditangkap dan warga belum dikeluarkan di Kampung Susun Bayam, itu kita mandiri bayar listrik itu ya atas nama kelompok lah, tapi nama saya pribadi ketua kelompok tani. Nah setelah itu karena kan dicabut, akhirnya kita ke sana ke Kampung Susun Bayam dari bulan Maret itu. Nah ya sekarang karena Jack Pro harus bertanggung jawab dengan fasilitasnya, cuma ya alhamdulillah ya hanya listrik aja sih. Mereka harus tanggung jawab, baru 3 bulan inilah mereka menangani 3 bulan. Ya baik pemirsa, inilah memang kondisi memang dari warga juga baru mendapatkan listrik dan juga air baru 3 bulan terakhir ini, karena sebelumnya tidak mendapatkan pasokan listrik dan juga air dari pemerintah Kota Jakarta. Pak, ini berarti kalau untuk terkait pendidikan anak-anak seperti apa nih Pak di daerah sini Pak? Ya kemarin sih sempat tersendat ya, jadi ada hampir seluruhnya karena domisili kita tidak sesuai, nggak seperti di Jakarta International Stadium ya kan. Ya kita NIK-nya nggak aktif, akhirnya banyak juga yang di swasta. Ya segala upaya karena anak ini
sebagai generasi ya kita harus terus. Jadi kita juga di sini melainkan anak harus sekolah, kita juga harus membuat fasilitas anak belajar juga. Ya Pak, berarti kalau untuk kehidupan sehari-hari seperti apa nih Pak untuk kehidupan makan bertanam atau gimana Pak? Ya karena kita petani ya, kebiasaan kita bertani ya, paling nggak hari ini sampai selanjutnya mudah-mudahan ya kalau bisa seperti dulu kita bisa ngejual ya, paling nggak sekarang kita masih untuk ketahanan pangan dulu lah, ketahanan untuk sendiri gitu. Ya Pak, katanya Bapak juga bertanam ya untuk dimakan sendiri ya, untuk Iya. Itu yang mana Pak pohonnya Pak? Ya kayak modelnya tomat kan ya, cabe ya, di sini melon ya, karena kita dulu kan petani apa aja ditanam, yang terpenting adalah mendapatkan ekonomi, lalu kita bisa terus menumbuhkan ekonomi mandiri lah. Sebenarnya pemerintah yang harus melihat ke sini gitu. Ya Pak, ini kan untuk sebentar lagi kan memasuki masa pilkada nih Pak, itu untuk calon-calon gubernur kan sudah berjanji nih untuk Kampung Bayam ini Pak. Ini gimana Pak tanggapannya dan harapannya seperti apa nih Pak? Ya harapannya kan pemerintah dibangun oleh masyarakat rakyat. Jadi pemerintah harus berkomitmen pada rakyat ya, masyarakat. Harapannya ya jangan cuma hanya buat program tapi nggak dilaksanakan gitu. Tetap aja masyarakat tertindas kan gitu, atau tidak keadilan diterapkan ya. Harapannya apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dulu untuk warganya, penataan kotanya, penataan peradaban warganya dikembalikan. Kayak kami Kampung Bayam itu, kami kan sudah dibuat tempat tinggalnya, tempat ekonominya di JIS itu kembalikan lah gitu kan. Karena itu peruntukannya warga, bukan komersil kan gitu. Ya, baik Bapak, makasih banyak ya Pak ya untuk informasinya ya Bapak ya. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari para warga Kampung Bayam yang saat ini tinggal sementara di bangunan semi permanen yang berada di daerah Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Memang dari para warga juga mengharapkan haknya untuk bisa diberikan tempat tinggal yang layak untuk nantinya bisa menempati rusun di Kampung Bayam, Jakarta Utara. Demikian, kembalikan ke studio untuk Alfat dan Syira. Baik, terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung dari Kampung Bayam, Jakarta Utara. Kita pagi-pagi sudah belanja masalah, ada berbagai macam masalah yang tengah dihadapi. Salah satunya juga perekonomian mereka tersendat-sendat di sana dan kehidupan mereka juga tidak layak. Sudah siap menjawab, tapi ditahan dulu ya. Kita akan hadirkan nanti, usai jeda kami segera kembali. Setiap pemilu, para calon pemimpin selalu memberikan janji-janji manis kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi pemilihnya. Termasuk di Jakarta yang selama ini menjadi barometer bagi partai politik dalam menghadapi pilkada serentak. Jakarta yang ditinggalkan Anies Baswedan memang masih memiliki permasalahan yang pelik, yaitu hunian yang layak bagi masyarakatnya, terutama di daerah-daerah padat penduduk. Pasangan Ridwan Kamil Suswono melontarkan janji akan memberikan hunian yang layak bagi warga Jakarta. Hal itu juga menjadi janji pasangan Pramono Rano dan Darmakun. Keduanya memiliki janji yang sama dengan program yang berbeda. Ketiga pasangan yang berkontestasi di Pilkada Jakarta ini tentunya ingin menarik simpati masyarakat Jakarta yang memang rindu hunian yang layak. Lantas, apakah program tersebut bisa diwujudkan? Atau sekedar janji-janji yang manis ketika maju pilkada? Karena Jakarta memiliki segudang masalah yang harus dibenahi siapapun pemimpinnya nanti. Tim TV One mengabarkan. Iya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah belanja masalah, kita sudah dengarkan permasalahan pelik yang dihadapi oleh warga di Kampung Bayam. Lalu, apa yang akan dijanjikan kepada para paslon pada pagi hari ini yang merupakan nanti disebut juga janji manis yang salah satunya juga harus ditepati ya. Kita ke Bang Ciko dulu, Bang Ciko, untuk menjawab segala macam persoalan di Kampung Bayam ini. Kira-kira dari pasangan Pramono Rano ini akan fokus menyelesaikan seperti apa? Jadi permasalahan Kampung Bayam ini kan permasalahan miskin kota, permasalahan yang cukup besar ya. Kampung Bayam hanya salah satunya ya. Walaupun tidak ada yang kita bilang oh yang satu lebih prioritas dari yang lain. Makanya semua adalah prioritas. Makanya ketika Mas Pram atau Bang Rano ditanya soal apakah akan fokus terhadap banjir dan macet gitu. Kita tidak mengatakan begitu. Tidak semua orang terdampak banjir, tidak semua orang terdampak macet. Ada
saudara-saudara kita yang terdampak oleh kemiskinan ya di tengah kota. Kalau kita mau jujur ada sekitar kalau tidak salah hampir 500 kepala keluarga di Kampung Bayam, sekitar 1.600-1.700 jiwa. Tahu nggak ada berapa orang miskin kota di Jakarta? Ada 500.000. Jadi hanya sekian persen. Artinya justru ini adalah masalah besar. Ini bukan masalah satu titik di Kampung Bayam. Tapi kalau kita bicara Kampung Bayam misalnya, saya punya bersyukur ada kesempatan sempat bertemu dengan Mas Furkon ya. Dan kita juga di PDI Perjuangan sudah mencoba memperjuangkan dan memediasi terkait permasalahan Kampung Bayam. Di bulan Februari tahun ini misalnya Bu Ida Mahmudah, Ketua Komisi D dari fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta juga pernah memanggil PUPR, Dinas PUPR DKI Jakarta, dan beliau mengatakan bahwa Bu Ida sudah sempat bicara dengan Pak Menteri Basuki untuk meminjamkan Wisma Atlet sementara karena dekat lokasinya dengan Kampung Bayam, tetapi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh PJ Heru itu harus menulis surat ke PUPR pusat, ke kementerian, ya kan, meminta. Tapi sampai hari ini surat itu nggak dikirim. Nah itu satu ya. Jadi in our defense dulu ya, bahwa PDI Perjuangan sudah mencoba untuk memperjuangkan apa-apa yang menjadi hak yang sangat dasar bagi saudara-saudara kita di Kampung Bayam. Tapi pada prinsipnya gini, saya cukup memahami terkait permasalahan Kampung Bayam. Mereka sempat dipindah ke Rusun Nagrak di Marunda kalau nggak salah ya. Dan itu jaraknya terlalu jauh dari aktivitas-aktivitas warga. Artinya apa? Mereka kan anaknya sekolah di mana ya. Terus kalau kita bicara soal hunian yang layak, tidak bisa berhenti di soal hunian yang layak. Apakah hunian itu jaraknya dekat dengan di mana mereka beraktivitas? Kenapa penting? Karena biaya transportasi kan juga mahal. Kalau anak sekolah berjalannya harus 1,5 jam, harus 2 jam, pulangnya 2 jam, jam 10 udah malam, jam 8 malam udah pulang, kapan belajarnya? Ya kan, jadi sekolah hanya menjadi formalitas tapi nggak jadi pinter. Nah, hal-hal ini yang kita sedang pikirkan dan bagaimana caranya supaya masyarakat di Kampung Bayam bisa hidup layak dengan hunian yang layak. Dan satu hal lagi, khusus di Kampung Bayam ini kan cukup unik. Mereka adalah petani kota dalam tanda kutip. Jadi petani kota itu nggak banyak di kota metropolitan seperti Jakarta. Nah, kita betul-betul harus berpikir bagaimana ke depannya untuk bisa apa istilahnya, merekatkan gitu ya, memblend kehidupan petani di kota metropolitan, ya kan, di tengah-tengah kota, bagaimana dengan hunian yang layak. Dan hunian yang layak itu kalau bagi kami tentunya kita tidak dapat mengelak lagi bahwa hunian yang layak bagi warga miskin atau warga pada umumnya sebenarnya kalau untuk di kota Jakarta itu harus vertikal. Udah nggak mungkin lah kalau di atas tanah ya kan, artinya itu. Nah, prinsipnya kalau jujur secara konkret tentunya kami masih mencoba memformulasikan apa yang terbaik. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami bahwa kami betul-betul menggali masalah ini dan saya tahu betul apa yang menjadi permasalahan dan itu penting. Kita masalahnya kan nggak bisa ngasih solusi bombastis tanpa kita tahu, apalagi susah juga kalau kita bukan anak Jakarta ya kamu. Agak nyindir ke sebelah, tapi kemudian yang disampaikan Mbak Ciko tadi sebenarnya juga keluar dari mulutnya Pak RK juga sebelumnya, belum keluar dari mulutnya Pak Pramono nih. Saya ingin juga dengar dari Bang Amri mengenai hal ini. Ini sempat keluar juga hunian vertikal untuk di Jakarta. Oh sorry, kalau bicara hunian vertikal itu adalah program Pak Ahok yang notabene adalah kader dari PDI Perjuangan. Tapi ada satu hal lagi yang boleh saya tambahkan ya. Terkait soal petani kota itu tadi menanam tanaman-tanaman itu adalah program dari PDI Perjuangan yang bisa bersinergi. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa beliau memerintahkan kader-kadernya untuk menanam 10 tanaman pendamping beras. Dan bisa di Google itu. Bang Amri, tanggapannya mengenai hal tersebut. Sebenarnya sudah kok dari zamannya Pak Ahok, PDI Perjuangan sudah menginisiasi hal itu. Banyak program-program bagus yang memang dicanangkan waktu zaman Pak Ahok, di zaman Pak Anies, di zaman bahkan Pak Sutioso dan lain-lain. Dan itu kita harus jaga agar berkesinambungan. Nah, kalau saya lihat, kita melihat di sini isunya adalah hak untuk tinggal di kota. Ada sebuah dokumen kesepakatan dunia namanya New
Urban Agenda, di mana Indonesia juga termasuk menjadi yang menandatangani kesepakatan itu. Salah satu komponen penting adalah right to the city atau hak untuk berada di kota. Inilah yang dihadapi sekarang oleh teman-teman di warga Kampung Bayam, dan bukan hanya di warga Kampung Bayam saja, tapi banyak tempat-tempat di Jakarta yang sebetulnya itu menunggu kasus seperti ini terjadi. Karena apa? Kita tidak pernah merencanakan kota kita itu untuk tumbuh secara bertahap. Nah, sebetulnya kan kota ini tumbuh. Waktu pertama kali dibangun oleh Belanda, itu kan Jakarta tidak pernah direncanakan untuk menjadi kota besar. Lama-lama menjadi kota besar, muncullah permukiman, perkampungan macam-macam, bukan hanya Kampung Bayam, berbagai kampung yang ada di Jakarta dengan nama-nama tumbuhan. Itu karena masyarakat tinggal di sana. Mereka udah bertahun-tahun, berdekade-dekade menjadi bagian dari warga kota. Tiba-tiba ada proyek, perlu ada pembangunan. Nah, ini yang harusnya sejak proses perencanaan diintegrasikan. Ayo rencanakan, Pemda mau bangun apa, swasta mau bangun apa, ada masyarakat tinggal di sana, ayo kita duduk bareng. Bagaimana biar semua bisa mendapatkan keuntungan. Kan kalau misalnya ada proyek itu di sana, lalu kemudian ada hunian masyarakat di sana, di sampingnya atau berdekatan dengan itu kan sebenarnya saling menguntungkan. Yang akan kerja di JIS siapa, yang akan mengelola kawasan komersial, kawasan perdagangan di sananya siapa? Ya masyarakat juga. Jadi harusnya, nah kebetulan Bang Emil adalah arsitek dan perencana kota. Sudah biasa menangani proyek-proyek ini seperti ini, bukan hanya di Jakarta, dan bahkan juga di negara-negara lain juga. Pendekatannya adalah pendekatan perencanaan kota yang partisipatif, dan itu sudah dimulai dengan dari sebelumnya, dan terutama mendapatkan momentum di zaman Pak Anies menjadi gubernur, bahwa penataan kota, pembangunan perkotaan itu dilakukan secara bersama-sama gitu. Tapi tetap harus punya visi ke depan. Kita perlu stadion, misalnya Persija belum punya stadion, kita perlu bangun stadion, itu bagus. Nah, kita rencanakan bareng-bareng sama masyarakat. Jadi maksud Mas Amri, perencanaan itu selama ini tidak berjalan dengan baik, tidak melibatkan semua orang sehingga terjadi hal seperti ini sekarang? Banyak proyek dan kasus-kasus di Jakarta seperti itu, baru sedikit yang seperti melibatkan perencanaan secara partisipatif. Jadi harus kita lakukan, kita teruskan inisiatif-inisiatif yang sudah dimulai di zaman Pak Anies, misalnya ada Kampung Akuarium dan lain-lain, kita terapkan secara lebih luas di seluruh kota, agar masyarakat itu merasa bagian dari kota, dilibatkan bersama-sama, nggak tiba-tiba disuruh pindah ke Rusun Nagrak. Tadi Bang Ciko udah bilang, itu 19 kilo loh, 1 jam. Mereka kebayang nggak ratusan kepala keluarga, ratusan rumah tangga gitu ya, suruh pindah yang jaraknya kalau naik mobil aja 1 jam gitu. Itu apa yang bakal terjadi dengan perekonomian mereka kan seperti apa kalau misalnya mereka emang diberikan hunian yang layak, tapi kalau misalnya mereka nggak punya perekonomian yang layak juga, akan seperti apa dong? Nah, ini menjadi bagian dari yang harus dipikirkan sama pemerintah kota juga. Sebagian adalah petani gitu, tapi kan sebagian lagi sebetulnya menanti kesempatan yang lebih baik gitu. Jadi yang pertaniannya juga kita fasilitasi, apalagi juga ada kita ingin membangun ketahanan pangan di perkotaan, urban farming dan lain-lain. Tapi juga bagi yang mereka ingin mencari penghidupan lain, itu sebetulnya harus kita perkuat ekonomi yang ada di sekitar sana. Kita ada Ancol, kita ada Tanjung Priok, kita ada kawasan-kawasan komersial di sana. Kita ada JIS sekarang yang sebetulnya bisa menjadi pusat olahraga, pusat kegiatan untuk sepak bola dan lain-lain. Itu sebenarnya ekonomi semua. Jadi sebenarnya bagaimana jangan sampai kembali kalau programnya Bang Emil dan Pak Suswono, masyarakat tinggal di sana, kerjanya di sana kalau bisa ya, kalau memungkinkan, betapa idealnya. Kalau itu kenapa nggak kita mulai dari Kampung Bayam di sana? Menyambungkan kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya dengan tempat tinggal masyarakat yang ada di sana di hunian vertikal tadi. Kang Ujang, kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh bapak-bapak dua ini, apa ya, ideal lah seperti itu. Bisa, manis ya. Manis, tapi realistis nggak sih sebenarnya kalau dari kacamata masyarakat bawah yang sekarang berharap terhadap pemerintah? Usai jeda ya Kang Ujang ya, mohon izin kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Kang Ujang tidak perlu tertahan lagi sekarang. Kita menanggapi apakah kemudian apa yang diungkapkan bapak-bapak ini dan juga para cagup yang kita dengarkan begitu, ini realistis untuk bisa direalisasikan? Pertama tentu saya meyakini ya, mereka adalah pasangan-pasangan yang punya kualitas dan kapasitas, itu dulu. Oleh karena itu pasti akan membuat program yang tujuannya tadi bukan hanya perencanaan tapi eksekusi yang nyata nanti ke depan. Cuma persoalannya kan banyak kepentingan. Ada misalkan pengusaha lah, ada mohon maaf partai politik lah di situ lah. Ini problematik kita. Nah yang kedua saya lihat apakah ini realistis?
dalam konteks tertentu bisa jadi realistis, tapi dalam konteks lain dan di banyak kepentingan yang perlu diakomodir yang menjadi persoalan. Nah, yang kedua saya melihat bahwa ada diskontinuitas program. Misalkan gini, program gubernur yang lalu biasanya ada yang dihapus, di-delete. Ini yang menjadi program, apalagi misalkan partainya berbeda. Nah, ini problem di seluruh Indonesia. Bahkan dulu saya dekat dengan bupati gitu ya. Ketika bupatinya merah, itu mapnya juga sampai merah. Ketika bupatinya itu dari kuning, mapnya juga kuning. Birokrasinya seperti itu. Ini problematik bagi saya. Bahkan gapura-gapuranya pun kalau partainya yang menang tertentu itu ada kuning, ada merah. Ini menjadi problem bagi saya. Kenapa tidak misalkan kalau kita bicara soal ibu kota ya, kan masanya klasik sebenarnya. Selain masalah tadi kemiskinan, ada masalah kemacetan, ada masalah banjir. Nah, ini yang klasik mungkin sekarang tidak terlalu diperdebatkan, sekarang adalah sesuatu yang viral. Nah, persoalannya adalah saya melihat apakah ini menjadi sebuah kebijakan yang nanti akan komprehensif dan terintegrasi dilakukan oleh para kandidat itu. Saya yakin masih optimis bisa terlaksana. Kenapa? Karena begini, kalau misalkan hari ini tidak ada incumbent yang maju, tentu semua kandidat 3 pasang ini punya kepentingan untuk terpilih di saat ini tanggal 27 November dan punya kepentingan lagi untuk bisa katakanlah 2 kali. Nah, inilah saya meyakini ketika ini terjadi dinamika ini, maka ya kepentingannya adalah bagaimana kandidat yang terpilih itu bisa merealisasikan semua janji-janji itu. Publik pasti akan menilai, akan melis mana nih janjinya Pak Pram dan Bung Rano Karno, Pak RK dan Pak Suswono, Pak Darmakun, pasti akan melis ketika mereka menang, akan dilis di mana Kampung Bayam sudah baik belum. Ya kan, lalu daerah-daerah banjir sudah tertata rapi belum. Kemacetan sudah ada Kang Ujang, tapi peliknya Jakarta ini kan luar biasa masif ya. Artinya akan butuh waktu berapa lama? Kalau tadi Kang Ujang sempat menyinggung banyak juga yang menghentikan yang sebelumnya dari gubernur sebelumnya begitu. Nah, artinya masalah pelik ini akan sulit dong terurai dengan baik. Tergantung political will ya, gini. 5 tahun memimpin. Efektif bekerja itu cuma 3,5 tahun atau 4 tahun lah. Tahun berikutnya sudah mulai pilkada lagi. Atau 2 tahun ditawarin sudah mulai pilpres. Bisa Jakarta sering nah, ya tadi bagi saya nih 3 tahun untuk bekerja dengan baik, memaksimalkan apa yang menjadi katakanlah kelebihan dan kehebatan daripada kandidat itu. Apakah cukup 3 tahun menyelesaikan persoalan ibu kota? Tentu tidak. Tetapi tadi ada prioritas yang harus diutamakan dari para kandidat untuk membangun mana. Saya sepakat dengan Bang Ciko. Jadi itu yang menjadi prioritas dibangun. Nah, saya sih melihat ada 3 sih sebenarnya kalau kita lihat. Bagaimana soal ekonomi masyarakat termasuk hunian. Karena ini hak dasar dari warga masyarakat mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Termasuk dalam konteks itu pekerjaan. Oleh karena itu mereka bertani dikasih kesempatan. Nah, kita ini bangsa yang mohon maaf ya, masyarakatnya kreatif. Bagaimana misalkan ketika ekonomi kita terpuruk, masyarakat banyak yang memulung dan bisa hidup. Itu anugerah Indonesia itu di situ. Apalagi tadi Kampung Bayam, masyarakat petani perkotaan ketika dikasih kesempatan oleh pemerintah, maka mereka akan maju. Nah, persoalannya kita adalah mohon maaf, ada dinas sosial, ada dinas PU tadi, diskontinuitas program tadi tidak nyambung. Bang Ciko katakan ketika misalkan PDIP punya kesempatan untuk mendukung Kampung Bayam, tahu-tahu PJ Gubernur yang mohon maaf belum berpihak. Nah, kan ini menjadi problem bagi program tata kota Indonesia. Nah, saya melihat apakah cukup, saya meyakini masih bisa dimaksimalkan untuk bisa bekerja dengan baik para kandidat ketika terpilih nanti. Bang Ciko, gimana kemudian bisa publik bisa teryakini jika kemudian masih terbentur masalah kepentingan politis, kepentingan elektoral dan lain sebagainya? Bagaimana bisa publik teryakinkan dengan kepentingan korporasi? Ya, kita harus jujur ya, tapi juga ada kepentingan terkait dengan pembangunan itu sendiri. Kalau kita bicara soal JIS misalnya, ya kan, terjadinya hal ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur karena pembangunan JIS, ya kan, pembangunan JIS. Namun walaupun waktu itu Pak Anies sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan sayangnya Pak Anies tidak bisa melanjutkan programnya karena terpotong oleh menunggu pilkada serentak ya hari ini, sehingga PJ sekarang yang menjadi gubernur. Nah, pada prinsipnya gini, memang tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Kang Mulya bahwa memang kita harus bicara dengan warga ya dan lain-lain. Nah, tapi ini
dalam waktu yang singkat ini, kita kan kampanye ini agak pendek waktunya ya. Saya nggak yakin bahwa kita bisa meyakinkan 100% warga Jakarta bahwa calon-calon kita adalah yang terbaik, akan memberikan solusi yang terbaik. Tetapi pada prinsipnya kita mungkin akan menyasar beberapa poin seperti Kampung Bayam. Nanti kita bicara tentang Kampung Utara, Kampung Apung di Jakarta Utara, kemiskinan di daerah-daerah elit ya, seperti Pondok Indah, Simpruk Golf, ya saya sebut nih elit semua nih ya. Kebayoran Baru, itu ada 150.000 warga miskin di situ. Nah, ini yang kita nanti akan sasar, karena dengan solusi yang mungkin bisa diterima oleh warga setempat, warga-warga yang saya sebut tadi, mudah-mudahan itu juga bisa seakan memberi harapan, sehingga siapapun yang memimpin ke depan, ya kami berharap Mas Pram dan Bang Rano bisa menjadi solusi dan hadir untuk masyarakat, khususnya warga miskin kota yang jumlahnya 500 juta. 500 juta itu tidak sedikit di berbagai kota dan kabupaten daerah lain, itu adalah penduduknya segitu. Kang Mulya, Bang Ciko aja, Pak Pram yang kemudian dari Jakarta aja merasa belum bisa yakin bisa meyakini semua gitu. Nih orang pendatang bagaimana kalau bisa meyakinkan gitu? Oh, orang asli aja susah, apalagi pendatang nih gitu kan, bisa berpikiran seperti itu. Yang penting itu niatnya baik untuk mengabdi, memberikan karya yang terbaik, dan juga track recordnya, pengalaman dan kapasitas beliau gitu. Niatnya sudah ada, sudah baik untuk membangun Jakarta menjadi kota global yang berkeadilan. Tapi juga dari segi kapasitas, ini Bang Emil ini punya kapasitas sebagai arsitek dan perencana kota kelas dunia gitu. Kalau untuk menjadi Jakarta yang menjadi kota global, ya kita juga harus dipimpin oleh orang-orang yang punya niat baik, tadi disampaikan oleh narasumber yang lain, tapi juga harus punya keahlian dan dikelilingi oleh tim-tim yang punya keahlian juga. Ini kuncinya. Jadi bagaimana kita bisa upgrade Jakarta, dan kita melihat kasus-kasus seperti Kampung Bayam yang tadi disebutkan Bang Ciko, ini banyak yang lain yang nunggu, kasus-kasus tanah yang nggak selesai, kasus-kasus kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan di dalam kampungnya, tinggal nunggu aja. Ini makanya harus kita rencanakan dari awal, dan bagaimana ini bisa teridentifikasi dari sekarang perencanaan kotanya mau jadi seperti apa, dan ini bisa berdampingan. Kelas menengah, tadi disebutin kelas kaum miskin kota. Iya betul, itu adalah sebuah konstituen yang sangat besar di Jakarta. Itu adalah bagian dari kota Jakarta. Jangan lupa kita juga punya kelas menengah. Kelas menengah juga sekarang menjerit. Mereka kalau dari data yang beredar sekarang, kelas menengah jumlahnya turun. Mereka pindah jadi kelas yang baru pengen menengah. Tadi udah sampai kelas menengah. Mereka nggak bisa beli perumahan, nggak bisa beli rumah juga di Jakarta. Karena harganya fantastis semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi memang udah harus ditata lagi. Orang masih tetap kerja, ekonomi masih akan di Jakarta. Apalagi dengan sekarang fungsi ibu kotanya sudah pindah. Nah, ini kita harus semakin memperkuat fungsi ekonominya, dan di situ kita butuhkan semua orang, kelas menengah, profesional, kelas menengah ke bawah, yang nantinya akan menjadi bagian dari ekonomi kita. Cleaning service-nya emang dari mana? Security-nya emang dari mana? Gitu. Tapi gini, perencanaan penting, tapi konkretnya apa yang bisa kemudian dibayangkan oleh publik Jakarta gitu, yang bisa, oh ini gue bisa, saya bisa nih melihat, ternyata realistis sih bisa nih. Itu konkretnya saya belum bisa menggambarkan begitu dari apa yang dikatakan oleh Kang Mulya. Tapi usaha aja dah. Kami akan di sini. Dia apa kabar itu? Kang Mulya mohon izin, silakan. Ini nggak dipotong ya? Apa konkretnya nih yang bisa tergambar oleh masyarakat Jakarta bahwa soal hunian ini bisa terrealisasi? Bayangkan begini ya, konkretnya ya. Pagi-pagi bangun, sholat subuh, keluarga, kemudian makan pagi barengan, lalu kemudian berangkat, itu masih pagi-pagi masih sempat makan pagi di rumah bareng-bareng secara keluarga. Karena apa? Karena tempat kerjanya nggak jauh dari rumahnya, jalan kaki 10 menit, 15 menit. Dia misalnya jadi office boy atau jadi security, dia tinggal di sebuah rumah susun yang kualitasnya baik di pusat kota, dan itu 10 menit, 15 menit dari sana adalah tempat dia bekerja gitu. Pulang-pulang masih sempat makan malam. Yang masih udah terlanjur kerjaan dari luar kota itu gimana?
yang di luar kota. Iya, sebetulnya ini yang harus dibenahi di kesempatannya ada sekarang karena di Jakarta itu kita sedang mengembangkan Transit Oriented Development (TOD). TOD itu maksudnya apa? Kita akan membuat sebuah kawasan-kawasan yang terpadu yang pusatnya itu adalah tempat stasiun atau halte bus begitu. Di situ loh kemudian akan menjadi sebuah kawasan terpadu, hunian di sana, kantor di sana, taman, tempat rekreasi, Bang Mulya, pasar begini, ada di itu sana kan semua. realisasinya juga butuh waktu ya. Nah, apalagi kalau misalnya seperti ada beberapa case yang misalnya hunian tidak layak dan mereka pekerjanya juga mereka tidak punya skill apa-apa walaupun menjadi office boy. Nah, itu akan seperti apa? Apakah mereka diberikan juga pelatihan? Kemudian kan tidak bisa tiba-tiba mereka dipekerjakan untuk itu gitu kan? Ya, kenapa saya menyebut office boy? Itu adalah karena yang sangat basic. Tapi kan nggak boleh dong negara membiarkan warganya begitu saja. Harus ada pendidikan yang terus-menerus. Pendidikan itu nggak selesai hanya di pendidikan dasar menengah. Lalu kemudian kalau buat teman-teman itu harus ada pendidikan keterampilan. Jadi tetap harus ada pendidikan-pendidikan itu agar mereka nantinya bisa juga bekerja di sektor-sektor yang lebih produktif. Kalau kita Jakarta mau menjadi kota yang global, itu mau nggak mau nanti akan ada peningkatan, harus ada peningkatan dari warganya juga agar bisa nanti perusahaan-perusahaan yang masuk ke Jakarta itu adalah perusahaan yang requirement atau kebutuhan tenaga kerjanya lebih tinggi. Bisa nggak kita penuhi? Justru harus diperbanyak program-program pelatihan seperti prakerja dan lain-lain. Dan itu pernah ada contohannya waktu di Jawa Barat dulu, Pak RK? Ada kalau di Jawa Barat ada Taman Sari, Rumah Susun Taman Sari, lalu kemudian di Sukabumi itu adalah penataan kampung yang digabungkan ada komponen vertikalnya di sana. Jadi memang pendekatannya bekerja sama dengan masyarakat secara partisipasi bersama. Baik, kita dengarkan kalau dari Bang Ciko, kira-kira apa yang akan jadi solusi? Bagus tadi apa yang disampaikan, tapi kita nggak boleh lupa juga bahwa memang Jakarta ini, DKI akan berubah menjadi DKJ. DKJ artinya ada kawasan aglomerasi. Aglomerasi itu kan apa sih? Ini kawasan yang disebut penopang Jakarta. Penopang itu apa? Ya salah satunya tidak masalah bekerja di luar kota. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Kalau kita bicara soal hunian ya, tadi kan saya sampaikan hunian yang vertikal, hunian yang layak. Tidak boleh berhenti di situ. Karena apa? Karena ada iuran di situ. Pasti juga cukup memberatkan ya, nggak gratis. Apalagi mereka nggak punya pekerjaan misalnya. Iurannya sekarang berkisar dari 150.000 bahkan sampai 600.000, 700.000 ada. Jadi ini agak berat kalau memang mereka juga tetap harus mengeluarkan biaya yang besar untuk transportasi. Kami sedang mencoba memformulasikan bagaimana transportasi itu bisa gratis, ya, busway gratis, MRT gratis, LRT gratis, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menggapai daerah-daerah kawasan aglomerasi itu. Nah, sekarang ini kan pembangunan MRT, LRT ini nanggung, berhentinya di Lebak Bulus gitu. Padahal mestinya dia langsung dong ke Tangsel dong, ke Tangerang dong, ya kan? Atau LRT bisa langsung ke Bekasi dong sampai ujungnya gitu. Artinya apa? Ketersambungan kota di antara Jakarta dan kota-kota penopang aglomerasi ini sangat penting. Karena apa? Jujur, kita nggak bisa mengelakkan bahwa memang sebagian juga bekerja di luar kota, tetapi jarak yang ditempuh agak sulit. Nah, dia mesti berhenti, kemudian dia naik ojek lagi, biayanya jadi berapa? Ya bolak-balik bisa 150.000 gitu. Nah, kalau itu digratiskan, pembangunannya diperpanjang, ya kan? Rutenya diperpanjang, ini akan sangat membantu. Jadi yang kita pikirkan itu nggak boleh hanya soal huniannya, hanya soal pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di dekat hunian itu. Nggak semua juga saya setuju bahwa nggak semua adalah petani kota, ya kan? Sebagian dari warga Kampung Bayam justru punya pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin juga ingin bekerja di tempat-tempat lain. Pemberian modal bagi usaha UMKM tentunya, ya kan? Memberikan peraturan 30% wilayah umpamanya mall atau perkantoran atau BUMN dan BUMD harus diperuntukkan untuk lahan bagi UMKM. UMKM-nya di situ diberikan modal, ya kan, atau bagi hasil dengan pengelola gedung dari BUMN dan BUMD. Banyak sekali yang bisa kita bikin, tapi memang satu hal yang paling penting adalah bahwa pembangunan ini harus betul-betul disosialisasikan dengan warga. Warganya setuju nggak sih? Itu yang paling penting, ya kan? Nggak bisa juga udah keren-keren, warganya tetap nggak mau, nggak mau, ya kan? Warganya juga harus setuju ya. Kalau dari Kang Ujang melihatnya seperti apa nih? Kira-kira apa yang sudah ditawarkan dari para perwakilan paslon ini? Konklusi juga. Ya, ini menarik ya apa yang ditawarkan oleh dua pasangan tersebut ya. Cuma memang harus kita pikirkan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh warga tadi. Nah, itu kan butuh dialog yang tidak sedikit atau tidak sebentar. Harus ada keterikatan dulu dengan pemerintah ini. Jadi konsepsinya apa,
planningnya apa, perencanaannya apa, tadi dikonekkan dengan kebutuhan dari warga. Ya. Apa yang diinginkan. Jangan sampai warga butuhnya A, pemerintah menyiapkannya B. Nah, ini menjadi problem. Oleh karena itu tadi harus menyiapkan tim betul-betul yang kesana ya untuk mendalami apa sih persoalannya. Baik. Karena ini kan katakanlah pemerintahan yang baru. Tentu cara pandangnya juga baru, dan saya meyakini ini ada niat baik yang tentu harus dikoneksikan dengan masyarakat di sana. Saya meyakini kita optimis saja untuk membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Baik, optimis untuk membangun Jakarta yang lebih baik lagi ya. Kita tunggu ya janji-janji manis siapapun yang terpilih nanti untuk direalisasikan. Betul, jangan hanya umbar janji ya, apalagi harta tidak baik ya. Nanti kita jeda dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, sudah hadir ya Pak Kabarisa Pagi.